Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial atau penjelasan tentang bagaimana cara membuat halaman konfirmasi pembayaran. Jadi di konfirmasi pembayaran ini nantinya ketika saya ataupun si customer itu mengisikan di form seperti nomor invoice, nomor pengirim hingga ke bank tujuan, kemudian dia mengklik menekan tombol kirim, maka akan mengirimkan email ke si punya toko atau misalkan misalkan Budi yang sedang mengisikan konfirmasi pembayaran, sedangkan saya selaku adminnya. Ketika si Budi mengirimkan form ini, saya akan mendapatkan notifikasi via email bahwa ada pembayaran baru, ada konfirmasi pembayaran baru dari si Budi. Nah, kemudian kita akan menggunakan dua metode untuk pengiriman email. Apakah kita ingin menggunakan library bawaan dari emailnya si CI atau code ignitor, ataupun kita ingin menggunakan SMTP. Nah, untuk cara penerapan sebentar saya hidupkan dulu SEM saya. Kemudian saya masuk lagi. Nah, di sini ada yang namanya library dari code ignitor, ada namanya email. Jadi pada bagian email ini, di bagian email class, nah untuk standarnya adalah seperti ini. Kalau kita menggunakan natif atau bawaan dari code ignitor, yang kalau Anda lihat lagi di bagian bawah di preferensiesnya atau pengaturan tambahan, Anda bisa mengatur untuk SMTP dan sendmail ataupun yang lainnya. Jadi secara default dia akan menggunakan pilihan mail. Jadi ini merupakan default value-nya. Jadi walaupun tanpa Anda isi pun atau tanpa Anda tambahkan di pengaturan coding, nanti dia akan memilih atau terset sebagai default value yang ada di nilainya di masing-masing kolom ini. Jadi apabila kita masuk ke coding, di sini saya sudah memiliki dua function. Yang pertama adalah konfirmasi pembayaran dan yang kedua adalah konfirmasi kirim. Yang dimana konfirmasi pembayaran ini adalah untuk halamannya, sedangkan konfirmasi kirim merupakan prosesnya. Jadi setelah dia mengisikan konfirmasi pembayaran pada halaman konfirmasi pembayaran, maka akan masuk ke proses konfirmasi kirim, yang dimana nantinya kita mengatur rootsnya terlebih dahulu. Jadi di rootsnya ini kita tambahkan untuk jadi seperti ini. Jadi ada bagian namanya konfirmasi pembayaran dan konfirmasi kirim, bukan kita masuk ke halaman page garis miring konfirmasi pembayaran. Namun itu sama saja. Misalkan nih saya buka konfirmasi pembayaran, saya berikan tambah keterangan seperti ini. Jadi itulah gunanya roots, untuk mengatur URL pada website yang kita punyai. Nah, kemudian setelah kita mengatur konfirmasi pembayaran dan konfirmasi kirim, ini sebenarnya opsional, tergantung Anda. Apabila Anda tidak ingin menggunakan seperti ini, ya bisa Anda hapus nantinya, atau Anda abaikan juga nggak masalah. Yang penting nanti atur saja linknya, tergantung yang Anda inginkan. Kemudian kembali ke page.php atau di controller page. Jadi konfirmasi pembayaran seperti biasa adalah form untuk mengisikan konfirmasi pembayaran, yang apabila Anda lihat di view-nya page konfirmasi pembayaran adalah seperti ini. Nah, untuk masalah templating tidak akan saya jelaskan karena sudah ada video yang tersendiri bagaimana cara mengatur template supaya bisa digunakan secara dinamis. Nah, di sini merupakan baris ke-17 untuk pemberitahuan, istilahnya kalau ada pesan atau set flash data pada controller, yang apabila Anda lihat pada bagian controller di function yang konfirmasi kirim, di sini ada yang namanya this session set flash data, yang nantinya kita akan memberikan pemberitahuan apabila emailnya ini sudah terkirim, maka kita akan menampilkan konfirmasi pembayaran telah berhasil. Begitu juga apabila konfirmasi pembayarannya telah gagal, jadi bisa disuruh perintah atau diberikan perintah untuk silakan coba kembali. Pada bagian konfirmasi pembayaran, saya tutup dulu file terus tadi. Di sini ada 5 elemen, 1, 2, 3, 4, 5 atau 5 form. Jadi ada nomor invoice, nama pengirim, jumlah bank asal dan bank tujuan. Sampai di button type submit, bukan tipenya itu button. Jadi seperti yang harus Anda catat adalah untuk mengirimkan form ini dengan menggunakan button, kita harus merubahnya menjadi tipenya submit. Kemudian masuk ke teknisnya atau ke proses untuk konfirmasi kirimnya. Jadi kita mengambil dulu, ini saya berikan komen, ambil value dari masing-masing form input. Oke. Nah, jadi kita ambil invoice, nama, jumlah, bank asal dan bank tujuan dari si halaman konfirmasi pembayaran ini, yang diambil dari name masing-masing form inputnya.
Kemudian ini merupakan perintah untuk mengambil datanya, seperti biasa di input post, mengambil dari yang di form konfirmasi pembayaran tadi. Kemudian kita melewat library email. Jadi secara default nantinya akan saya berikan atau saya atur menggunakan library email atau menggunakan fungsi mail kalau dari defaultnya dari kode igniter. Nanti juga ada bagian bawah sini untuk mengatur konfigurasi dengan SMTP. Nah, namun saya jelaskan dulu pada bagian atas ini. Jadi yang paling penting Anda perhatikan adalah kita meload library emailnya terlebih dahulu. Kemudian kita mengatur from ini dari mana emailnya akan sebagai asal dari email itu dikirim, to itu tujuan kemana email ini akan dikirimkan. Subjek merupakan judul dari email itu akan dikirimkan. Jadi saya akan ubah di sini menjadi konfirmasi pembayaran baru. Saya simpan. Kemudian ini saya kayak nggak nge-save ke server saya tutup dulu ini, kemudian saya buka lagi. Soalnya di project ini sudah saya hostingkan, ini coba saya simpan lagi dulu. Oke, sudah masuk, sudah terupload. Nah, kemudian message merupakan isi dari pesan yang akan kita kirimkan. Jadi di sini ada perintah atau tulisan, halo bos, ada konfirmasi pembayaran baru dengan rincian sebagai berikut. Nah, tag BR merupakan tag HTML untuk memberikan jarak atau spasi dari masing-masing kalimat atau baris. Kemudian nomor invoice, nama lengkap hingga ke bank tujuan. Berikut juga perintah silakan diproses. Customer menunggu merupakan bagian isi dari pesan yang akan dikirimkan. Kemudian ada perintah if this email sent, yaitu jika emailnya berhasil dikirimkan, kita akan membuat suatu pesan bahwa konfirmasi pembayaran telah berhasil. Kemudian kita redirect halamannya ke halaman konfirmasi pembayaran. Kemudian, nah misalkan kalau Anda ingin menggunakan SMTP, ini saya komen. Nah, ini juga tahapannya adalah Anda harus tutup ini dengan menekan kontrol garis miring sebelah kanan, garis miring ke kanan, garis miring yang seperti ini, bukan garis miring yang ini. Oke, jadi adalah garis miring yang ini. Kemudian pada baris config ini hingga ke bawah, Anda pencet lagi kontrol garis miring ke kanan tadi. Kemudian Anda bisa perhatikan di sini ada bagian yang namanya config, yang dimana kita buat menjadi array yang akan dimasukkan ke dalam dislot library emailnya. Oke, kemudian di sini ada peraturan SMTP host, user, password. Nah, ini didapatkan dari mana? Itu didapatkan dari pengaturan di email class ini, yaitu di sini Anda bisa lihat ada host, user, pass, dan port. Apabila Anda ingin menambahkan pengaturan lain, silahkan Anda tambahkan sendiri. Kemudian yang paling penting adalah, jadi di SMTP ini maksudnya adalah kita numpang pengiriman email atau servernya itu dari Google. Berbeda dengan bawaan dari si CI tadi yang menggunakan library email atau dalam format mail biasa. Nah, kemudian perbedaannya yang paling mendasar adalah dari segi kecepatan dan fleksibilitas dari kedua masing-masing fitur. Jadi SMTP itu dia lebih fleksibel atau lebih enak digunakan dibanding menggunakan fungsi mail biasa. Dan juga beberapa ataupun mungkin kebanyakan dari saya nggak bisa juga bilang kebanyakan, tapi mungkin beberapa dari penyedia hosting dia memblok atau menutup atau tidak memberikan fitur mail di hostingan dia. Contoh yang memberikan untuk fungsi mail itu adalah Dewa Web. Itu salah satu tempatnya saya di mana menghostikan project saya. Jadi dia memberikan fitur untuk fungsi PHP mail. Entah itu kalau di server di tempat lain, sehingga saya ada beberapa yang tidak bisa, namun saya lupa tempatnya di mana. Yang jelas kalau di Dewa Web dia bisa menggunakan fitur mail. Kemudian kembali ke sini, jadi SMTP host kita ini abaikan saja atau ikuti saja seperti ini karena merupakan settingan dari SMTP Gmail-nya. SMTP user merupakan nama email Anda, jadi Anda sesuaikan saja. Kemudian SMTP password email dari akun email yang akan Anda gunakan. SMTP port ini diabaikan saja di 465. Kemudian kita meload library-nya dan memasukkan konfigurasi yang ada di atas ini tadi. Kemudian seperti biasa from dan to. Jadi from ini Anda bisa manipulasi dengan istilahnya dengan kemauan Anda seperti apa. Misalkan support at azmi.com kemudian dan lain sebagainya. Yang jelas kita bisa membuatnya itu tanpa harus memiliki email di cPanel kita.
Contoh nih, saya buka cPanel saya. Sebentar. Saya buka cPanel saya, kemudian Anda bisa lihat di sini tidak ada yang namanya akun no reply email. Nah, di sini tidak ada yang namanya email no reply. Jadi adanya mail, percobaan, dan support e-commerce bla bla bla. Tidak ada untuk nama no reply. Namun dia akan terkirim. Contohnya nih. Nah, kalau Anda ingin memberikan contoh, ini saya post terlebih dahulu karena di sini ada mengandung password. Jadi saya post dulu ini. Nah, kemudian ini merupakan yang sudah saya atur, namun saya tidak akan menampilkan codingan tadi karena mengandung password dari akun Gmail saya. Jadi misalkan saya mengisikan nomor invoice 3 misalkan, nomor mengirimnya Muhammad Azmi, jumlahnya misalkan ini segini, bank asalnya, atau saya mengirimkan transfer itu dari bank apa, kemudian tujuan ke bank apa yang disediakan di website ini, kemudian saya klik kirim. Nah, kemudian sukses, email berhasil dikirim. Nanti akan, kalau salah sekitar beberapa detik lagi akan muncul email. Nah, ini seperti ini. Jadi apabila Anda lihat di sini, keterangannya adalah dari no reply. Padahal saya tidak memiliki email dari no reply di website saya. Jadi istilahnya alias saja ini. Tapi karena kita berhubung menggunakan SMTP, kita bisa menggunakan alias seperti ini. Kalau Anda menggunakan fungsi bawaan PHP atau yang tanpa menggunakan SMTP, maka dia tidak akan terkirim ini. Oke, jadi ini merupakan keterangannya. Begitu juga untuk pada bagian fungsi yang ini merupakan deskripsi atau dari pesan yang telah kita atur yang nantinya dikirimkan ke email. Nah, kalau untuk bagian yang ini saya pause lagi, saya ganti dulu untuk nama passwordnya. Oke, ini sudah saya kembalikan ke awal. Jadi apabila Anda menggunakan yang pengaturan awal, ini saya tutup lagi. Kemudian pada bagian sini saya buka lagi. Nah, kalau Anda menggunakan from ini harus menggunakan email yang memang valid atau yang memang ada di server Anda. Contoh apabila Anda lihat di sini tadi, ini saya memiliki 3 akun email itu mail, jadi Anda harus mempunyai akun yang memang benar ada di hostingan Anda. Jadi itulah perbedaan antara si penggunaan library email biasa tanpa SMTP dan menggunakan konfigurasi email dengan SMTP. Jadi itu terserah Anda mau menggunakan yang mana. Oke, saya rasa cukup untuk penjelasan bagaimana cara membuat halaman konfirmasi pembayaran. Semoga bermanfaat dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman sekalian yang telah memiliki tutorial saya yang bernama tutorial toko online dengan PHP natif dan MySQL, gimana cara membuat konfirmasi pembayaran yang dikirimkan ke email. Padahal studi kasusnya itu sudah saya jelaskan di toko online bagaimana cara mengirimkan email. Tapi yang di toko online biasa itu dia tidak menggunakan framework coding editor, jadi ini menggunakan coding editor, jadi ada perbedaan cara penggunaannya. Tapi yang mendasar adalah dengan adanya kita menggunakan framework seperti coding editor, kita dipermudah dalam urusan mengatur codingan yang seperti Anda lihat saat ini. Apabila Anda memiliki yang tutorial toko online biasa, itu akan terlihat perbedaan bagaimana struktur coding dan manfaat yang dirasakan. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.